Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan manajemen lintas budaya sesi 12 dan sesi 14 tentang lingkungan multikultural. Izin memperkenalkan diri, nama saya Sela Putri Utami. Nama saya Bella Rinca Surani Manurung. Dan nama saya Melia Aulia Andani. Lingkungan multikultural. Ada yang tahu gak sih apa itu pengertian dari multikultural? Multikultural yaitu istilah yang digunakan untuk menjelaskan pandangan seseorang tentang ragam kehidupan di dunia ataupun kebijakan kebudayaan yang menekankan tentang penerimaan terhadap adanya keragaman dan berbagai macam budaya. Multikultural yang ada dalam kehidupan masyarakat menyangkut nilai-nilai, sistem, budaya, kebiasaan, dan politik yang mereka anut. Multikulturalisme bertentangan dengan monokulturalisme dan asimilasi yang telah menjadi norma dalam paradigma negara bangsa. Sejak abad 19, monokulturalisme menghendaki adanya kesatuan budaya secara normatif. Monokultural juga dapat digunakan untuk menggambarkan homogenitas yang belum terwujud. Asimilasi adalah timbulnya keinginan untuk bersatu antara dua atau lebih kebudayaan yang berbeda dengan cara mengurangi perbedaan sehingga tercipta sebuah kebudayaan baru. Multikultural di Indonesia. Masyarakat multikultural adalah masyarakat yang terdiri atas berbagai macam suku yang masing-masing mempunyai struktur budaya yang berbeda-beda. Dalam hal ini, masyarakat multikultural tidak bersifat homogen, namun memiliki karakteristik heterogen di mana pola hubungan sosial antar individu di masyarakat bersifat toleransi dan harus menerima kenyataan untuk hidup berdampingan secara damai satu sama lain dengan perbedaan yang melekat pada tiap entitas sosial dan politiknya. Oleh karena itu, dalam sebuah masyarakat multikultural sangat mungkin terjadi konflik vertikal dan horizontal yang dapat menghancurkan masyarakat tersebut. Multikultural di Indonesia itu terjadi oleh faktor-faktor yang tertentu, yaitu yang pertama, faktor geografis. Faktor ini sangat mempengaruhi apa dan bagaimana kebiasaan suatu masyarakat. Maka dalam hal suatu daerah yang memiliki kondisi geografis yang berbeda, maka akan terdapat perbedaan dalam masyarakat atau sering disebut dengan multikultural. Yang kedua yaitu pengaruh budaya asing. Nah, mengapa budaya asing menjadi penyebab terjadinya multikultural? Karena masyarakat yang sudah mengetahui budaya-budaya asing kemungkinan akan terpengaruhi mindset mereka. Yang kemudian yaitu kondisi iklim yang berbeda, yang maksudnya dia hampir sama dengan perbedaan letak geografis suatu daerah. Kemudian keanekaragaman suku bangsa. Indonesia adalah salah satu negara di dunia yang memiliki kekayaan budaya yang luar biasa banyaknya. Yang menjadi sebab adalah keberadaan ratusan suku bangsa yang hidup dan berkembang di berbagai tempat di wilayah Indonesia. Kita bisa membayangkan apa jadinya apabila masing-masing suku bangsa itu mempunyai karakter, adat istiadat, bahasa, kebiasaan, dan lain-lain. Nah, kemudian yaitu keanekaragaman agama. Letak kepulauan Nusantara pada posisi silang di antara dua samudra dan dua benua jelas mempunyai pengaruh yang penting bagi munculnya keanekaragaman masyarakat dan budaya. Dengan didukung oleh potensi sumber daya alam yang melimpah, maka Indonesia menjadi sasaran pelayaran dan perdagangan dunia. Nah, apabila di dalamnya telah terdapat jaringan perdagangan dan pelayaran antar pulau, tanpa interaksi dengan bangsa-bangsa lain itu adalah masuknya beragam bentuk pengaruh agama dan kebudayaan, yang seperti Islam, Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan lain-lain. Nah, yang kemudian yaitu keanekaragaman ras. Salah satu dampak terbukanya oleh geografis Indonesia, banyak bangsa luar yang bisa masuk dan berinteraksi dengan bangsa Indonesia. Misalnya keturunan Arab, India, Persia, Cina, dan lain-lain. Dengan sejarah kita bisa menurut bagaimana asal-usulnya. Bangsa-bangsa asing itu tidak saja hidup dan tinggal di Indonesia, tetapi juga mampu berkembang secara turun-temurun membentuk golongan sosial dalam masyarakat kita. Mereka saling berinteraksi dengan penduduk pribumi dari waktu ke waktu, bahkan ada di antaranya yang mampu mendominasi kehidupan perekonomian nasional, misalnya keturunan Cina. Di sini ada budaya dan lingkungan global.
suatu masyarakat bervariasi bergantung pada budaya yang memberikan masyarakat tersebut suatu pengertian yang diterima secara luas dan mutlak dikelompokkannya. Melalui nilai-nilai budaya, itulah seseorang akan menilai dan memperspesifikkan sesuatu sebagai yang salah atau sebagai sesuatu yang benar menurut budaya yang ia yakini. Kemudian yaitu nilai-nilai moral dan etiket suatu masyarakat bervariasi bergantung pada budaya yang memberikan masyarakat tersebut suatu pengertian yang diterima secara luas dan mutlak di kelompoknya. Kemudian melalui nilai-nilai budaya, itulah seseorang akan menilai dan memperspektifkan sesuatu sebagai sesuatu yang salah satu atau sebagai sesuatu yang benar menurut budaya yang ia yakini. Tidak salah mempertahankan budaya yang dimiliki oleh suatu kelompok, namun hendaknya implementasi dari budaya itu juga disertai dengan pikiran yang terbuka. It's not about right or wrong, it's just about difference. Kemudian adanya hubungan persepsi antara latar belakang budaya. Yang pertama yaitu persepsi mempengaruhi penghargaan terhadap budaya. Hubungan antara persepsi dengan latar belakang budaya ialah salah satu bentuk proses pengolahan informasi selain sensasi, memori juga berpikir. Hubungan antara persepsi dengan latar belakang budaya ialah proses memberi makna pada sensasi sehingga manusia memperoleh pengetahuan baru. Dengan kata lain, hubungan antara persepsi dengan latar belakang budaya mengubah sensasi menjadi informasi. Nah, individu Indonesia akan marah besar ketika melihat bendera merah putih dibakar dalam satu demo. Kemudian individu Australia heran mengapa individu Indonesia bisa marah besar, padahal bendera hanyalah sebuah persepsi yang terbuat dari kain. Karena bendera, namun keheranan mereka itu menjadi sesuatu yang bisa memunculkan jawaban, yaitu karena bendera adalah identik dengan kemerdekaan, yang dimana individu Australia tidak pernah berjuang untuk memperoleh kemerdekaan tersebut. Hubungan persepsi dengan latar belakang budaya. Yang kedua, mempengaruhi struktural budaya. Banyak sekali hal yang berperan dalam hubungan antara persepsi dengan latar belakang budaya, antara lain yang sangat dominan adalah hal latar belakang budaya itu sendiri. Hubungan antara persepsi dengan latar belakang budaya ditentukan oleh banyak sekali hal. Secara garis
Suatu prinsip penting dalam pendapat ini adalah bahwa masalah-masalah kecil dalam persepsi sering diperumit oleh perbedaan hubungan antara persepsi dengan latar belakang budaya ini. Selanjutnya yaitu memahami antar budaya. Untuk memahami dunia juga budaya individu lain, individu harus memahami kerangka hubungan antara persepsi dengan antara belakang budaya. Individu harus belajar bagaimana menghubungkan antara persepsi dengan latar belakang budaya. 11. Mengetahui cara hidup. Secara terminologis, latar belakang budaya adalah cara manusia hidup. Manusia belajar berpikir, merasa, mempercayai, juga mengusahakan apa yang patut menurut latar belakang budayanya. Bahasa persahabatan, kebiasaan tentunya, praktik persepsi, budaya-budaya sosial, perilaku ekonomi politik juga, karena mereka semua telah dilahirkan juga dibesarkan dalam suatu latar belakang budaya yang mengandung unsur-unsur tersebut. Yang terakhir yaitu membangkitkan minat pada budaya. Latar belakang budaya adalah suatu konsep yang membangkitkan minat. Secara formal, latar belakang budaya didefinisikan sebagai tatanan pengetahuan, pengalaman, kepercayaan, nilai, sikap, makna, hierarki, agama, dan peranan dan waktu. Nah, hubungan organisasi budaya besar individu dari generasi ke generasi melalui usaha individu juga organisasi budaya. Nah, latar belakang budaya menampakkan individu dalam pola-pola bahasa, juga bentuk-bentuk perilaku yang berfungsi sebagai model-model bagi budaya penyesuaian individu dalam juga hubungan persepsi yang memungkinkan individu tinggal dalam suatu masyarakat di suatu lingkungan budaya tertentu pada suatu tingkat pengembangan teknis tertentu juga pada suatu saat tertentu. Cukup sekian presentasi dari kami. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.